Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rohmadeni Al-Fauzi, mahasiswa PPG calon guru gelombang 2 tahun 2024, Prodi Pendidikan Pancasila Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Di video kali ini saya akan menggambarkan pemahaman saya terhadap pemahaman materi yang telah saya pelajari pada mata kuliah Filosofi Pendidikan topik 1 tentang perjalanan pendidikan nasional. Pada era kolonial, pendidikan di Indonesia sangatlah terbatas. Hanya anak-anak bangsawan atau kalangan elit yang bisa menikmati pendidikan. Kurikulum hanya berfokus pada hal-hal praktis untuk mendukung kepentingan kolonial pada masa itu. Sekolah dasar hanya diajarkan keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan menghitung. Sementara pendidikan menengah hanya untuk segelintir orang saja. Masyarakat umum hampir tidak ada yang memiliki akses sama sekali. Ini adalah tantangan besar bagi Indonesia pada masa kolonial. Pada masa kemerdekaan, setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1945, Indonesia menghadapi tantangan yang cukup besar sekali dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif. Pendidikan dilihat sebagai kunci untuk membangun sebuah bangsa yang merdeka dan mandiri. Pemerintah berusaha keras mendirikan sekolah di berbagai daerah. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional, memiliki sebuah visi untuk menciptakan pendidikan yang merdeka, di mana peserta didik bisa belajar dalam kebebasan dan tanpa adanya paksaan. Pada era ini, semangat nasionalisme sangatlah kental dalam kurikulum pendidikan. Kemudian kita lanjut ke era Orde Baru. Presiden Soeharto dan pemerintahannya fokus pada pembangunan ekonomi dan stabilitas politik. Pendidikan pun diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan ini. Pemerintah meluncurkan program SD Impres untuk membangun sekolah-sekolah dasar di seluruh penjuru Indonesia, terutama di pedesaan. Lalu wajib belajar 6 tahun mulai diterapkan untuk memperluas akses pendidikan dasar bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun ada juga kritik. Kurikulum pada masa ini dianggap terlalu kaku dan berfokus pada hafalan sehingga kurang memberikan ruang bagi peserta didik untuk berpikir kreatif dan berpikir kritis. Selanjutnya kita lanjutkan pada era reformasi hingga merdeka belajar. Setelah reformasi pada tahun 1998, dunia pendidikan Indonesia mengalami transformasi yang sangat besar. Desentralisasi pendidikan memberi kontrol lebih besar kepada daerah dan program wajib belajar 9 tahun mulai diperkenalkan. Seiring dengan berjalannya waktu, kurikulum pendidikan juga terus diperbarui. Pada tahun 2013 diperkenalkan kurikulum 2013 yang lebih menekankan pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan pendidikan karakter. Nah, di era sekarang ada yang namanya Merdeka Belajar yang diperkenalkan oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Program ini membawa perubahan besar, memberikan fleksibilitas kepada seluruh guru dan peserta didik, mengurangi ujian berbasis hafalan, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu, teknologi juga mulai terintegrasi dalam dunia pendidikan, terutama setelah pandemi COVID-19. Pembelajaran online dan hybrid menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari peserta didik. Meski telah banyak kemajuan dalam dunia pendidikan, pendidikan di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan yang sangat besar. Akses pendidikan di daerah terpencil masih menjadi isu utama dan kualitas pendidikan masih perlu ditingkatkan, terutama dalam bidang literasi dan numerasi. Namun dengan adanya program Merdeka Belajar ini dan berbagai inisiatif lainnya, ada harapan bahwa pendidikan di Indonesia akan terus berkembang ke arah yang lebih baik dan lebih maju. Pendidikan yang lebih inklusif, kreatif, dan relevan dengan perkembangan zaman. Jadi, itulah gambaran singkat perjalanan pendidikan nasional kita
dari masa kolonial yang penuh keterbatasan hingga era merdeka belajar yang lebih fleksibel dan modern. Pendidikan adalah kunci masa depan, dan bersama-sama kita membuat pendidikan Indonesia yang lebih baik. Itulah gambaran dari saya yang bisa saya ambil dari materi yang telah saya pelajari pada mata kuliah Filosofi Pendidikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.